Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara beton ini. Kawan-kawan semuanya, ada informasi buat kawan-kawan semuanya mengenai penyakit yang saat ini sangat mengkhawatirkan juga selain COVID-19. Dan kalau kawan-kawan hari ini keluar, entah itu belanja, nganter anak, mungkin kalau ketemu ada orang yang memberikan selembaran dan mbak-mbak menerima selembaran seperti ini, mbak-mbak pasti membacanya. Dan kok ada tulisannya untuk pekerja rumah tangga asing ya? Apakah ini wajib? Tonton videonya sampai habis sebelum kawan-kawan nanti aku jelaskan mengenai wajib apa enggaknya. Kita akan membahas tentang masalah apa itu campak, gondok, rubella atau disingkat dengan nama MMR. Ini penyakit apa sih dan ini diperuntukkan untuk siapa sih? Kawan-kawan harus tahu itu. Oke, yang pertama adalah di selembaran ini ditulis vaksinasi campak, gondok atau rubella atau singkat sebagai MMR untuk PRT asing, PRT seperti kita ya. Ini. Oke, yang pertama campak. Campak menyebar lewat udara melalui butiran-butiran air atau kontak langsung dengan sekresi hidung dan atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala-gejala klinis yang tampak diantaranya adalah kelelahan, demam, batuk, mata merah, munculnya bercak-bercak putih di dalam mulut dan ruam kulit berwarna merah, dan dalam kasus yang parah bisa kena paru-paru, kemudian juga bisa sampai ke otak, dan ini bisa sampai orang tersebut yang terpapar tadi bisa berpulang ke Tuhannya ya, atau meninggoy karena terpapar ya. Jadi ini juga berbahaya. Jadi intinya yang namanya campak ini tertular bisa melalui air liur orang lain, kemudian hembusan nafas orang lain, batuk orang lain, dan sekali lagi ini berbahaya juga. Jadi kenapa kawan-kawan kalau di dalam MTR kerumunan banyak orang, usahakan untuk memakai masker dengan baik ya. Karena walaupun saat ini di sini tuh senyap aja masalah CO19 atau COVID-19, tapi sekali lagi angka terpapar masih sangat tinggi loh mbak ya. Per hari aja kemarin sampai 5.450 lebih ya terpapar. Apalagi saat ini masalah campak, gondok dan juga rubella ini juga mengkhawatirkan. Jadi mbak-mbak tetap berhati-hati kalau liburan, memakai masker yang baik, cuci tangan selepas Anda pegang barang apapun di MTR atau apapun itu di toko-toko, megang uang, tetap gunakan sanitizer, itu ya saran saya. Oke, kita beralih yang kedua, gondongan atau gondok ya, kita sering menyebutnya gondokan ini ataupun ini ya kan kawan. Mungkin di Indonesia udah nggak asing lagi dengan nama gondok ini. Oke, gondokan ini disebabkan oleh virus gondok dan menyebar melalui butiran-butiran air atau kontak langsung dengan air liur orang yang terinfeksi. Jadi kalau Anda tuh makan suap-suapan sama orang yang terpapar gondok, ini bisa tertular ke Anda. Apalagi kalau orang tersebut tuh ngomong kemudian itu air liurnya sampai ke muka, nah ini juga bisa menularkan penyakitnya gondok tersebut kepada Anda. Tapi kawan-kawan usahakan apabila sudah tahu orang tersebut itu memiliki penyakit tersebut, hati-hati ya, karena saat ini dianggap berbahaya juga di negara ini. Oke, lanjut lagi. Orang yang terinfeksi penyakit ini dicirikan dengan pembengkakan kelenjar air liur yang disertai rasa sakit dan demam. Terkadang ada komplikasi seperti kesulitan pendengaran atau infeksi pada otak, pankreas, buah zakar dan ovarium. Jadi inilah gondok ya. Gondok sekali lagi penyebaran sama seperti campak tadi, dan ini terjadi pembengkakan kelenjar ludah Anda dan sakit biasanya di area pipi di sini ya.
dan ini bisa menyebabkan pendengaran Anda terganggu, kemudian sampai ke otak kita ya. Ini juga sekali lagi berbahaya bagi Anda. Oke, ini gondok. Kemudian yang ketiga adalah rubella. Nah, rubella ini dikenal sebagai campak Jerman, ditularkan melalui sekali lagi sama dengan campak dan gondok tadi, yaitu butiran-butiran air atau kontak langsung dengan sekreasi hidung atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Jadi kalau orang sakit semacam ada bintik-bintik, sekali lagi Anda menghindar dari orang tersebut ya. Ketika dia batuk, itu jika terkena Anda, ini bisa menyebabkan Anda juga tertular. Makanya libur tetap berhati-hati dan juga memakai masker yang betul ya. Kemudian rubella bisa menyebabkan anomali pada janin bayi yang sedang berkembang. Jadi ini juga sangat mempengaruhi bayi Anda nantinya jika Anda sampai terpapar. Jadi berhati-hati ya. Oke, kemudian CRS mungkin terjadi pada bayi yang lahir pada wanita yang terinfeksi saat usia kandungan baru berjalan 3 bulan. Itu jadi sangat berbahaya sekali yo penyakit ini. Gejala rubella ini yang tampak adalah kesulitan pendengaran. Jadi pendengaran Anda nanti bermasalah ketika sudah terjadi bintik-bintik tersebut. Kemudian katarak, jadi agak mengalami kebutaan ya. Kemudian malformasi pada jantung ini juga bisa menyebabkan jantung Anda ini sakit ya. Keterbatasan mental, nah itu jadi sangat berbahaya juga. Oke, ini adalah 3 macam penyakit yang biasanya ini disuntik atau diberikan vaksin kepada warga-warga anak kecil di negara ini. Anak sekolah ini juga diberi suntik vaksin campak tersebut ya kan. Tapi saat ini bisa diberikan oleh PRT asing. Apakah ini wajib? Jawabannya adalah enggak wajib. Tetapi bagi kawan-kawan yang kekebalan tubuhnya berkurang nih ya, contoh gampang capek, kemudian demam tinggi, kemudian ada gejala-gejala seperti itu, ini diharuskan Anda untuk suntik vaksinasi atau vaksin campak, gondok atau rubella ini ya. Jadi sekali lagi tidak wajib, tapi kalau kawan-kawan ini ngerasa capek, berarti silakan Anda suntik. Apakah ini sama dengan vaksin COVID-19? Tidak sama ya, beda. Jadi ini adalah suntik vaksin campak, yang kemarin vaksin CO19 atau COVID, jadi tidak sama. Apakah wajib? Tidak wajib ya. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.